Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fokus Islam. Kita akan membahas tentang 16 cara makan Rasulullah sesuai sunnah Rasul. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi umat Islam dan segala perilakunya menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia. Tidak hanya akhlak yang mulia dan tuntunannya dalam beribadah, Rasulullah juga mencontohkan pada umatnya bagaimana cara melakukan sesuatu dengan baik dan benar, seperti halnya saat makan. Berikut ini adalah beberapa anjuran dan cara makan Rasulullah berdasarkan hadis. Yang pertama adalah makan secukupnya dan tidak berlebihan. Rasul selalu menganjurkan umatnya untuk makan secukupnya dan menghindari perilaku boros. Tidak hanya itu, Rasul juga menyebutkan bahwa perut atau lambung terbagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk udara, sepertiga untuk makan, dan sepertiga untuk minuman. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Hendaklah kamu makan, minum, berpakaian, dan bersedekah dengan tidak berlebihan dan sombong. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun sebenarnya kekenyangan dapat mengeraskan hati, memberatkan tubuh, mengurangi kecerdasan, menyebabkan ngantuk dan tidur lebih banyak, serta melemahkan seseorang untuk beribadah. Yang kedua, berwudu sebelum dan sesudah makan. Tidak hanya sebelum melakukan sholat wajib maupun sholat sunnah, Rasul juga berwudu sebelum makan untuk menghindari gangguan setan dan menghilangkan kefakiran sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. Berwudu sebelum makan menghilangkan kefakiran, dan berwudu setelah makan menghilangkan gangguan setan. Yang ketiga adalah makan dengan tangan kanan. Seorang muslim hendaknya mengikuti sunnah Rasul untuk senantiasa makan dengan tangan kanan. Dan menurut para ilmuwan, hal ini bermanfaat bagi kesehatan, terutama untuk melatih saraf sensorik pada tangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut, hendaklah kamu sekalian makan dengan tangan kanan, sebab setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membaca basmalah. Mengawali segala sesuatu dengan basmalah sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena dengan membaca basmalah seseorang dapat menghindari gangguan setan yang dapat melemahkan iman dan ibadah seseorang. Adapun jika lupa membaca basmalah sebelum makan, maka bacalah kalimat Bismillahi awalahu wa akhirahu. Seperti yang disebutkan dalam hadis, jika lupa membaca bismillah, bacalah Bismillahi awalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah dari mula hingga akhir. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Yang kelima, duduk saat makan dan tidak bersandar atau berdiri. Seorang muslim hendaknya tidak makan atau minum sambil berdiri maupun menyandar, dan makan maupun minum sambil duduk lebih utama, dan sebaiknya makanan yang dimakan diletakkan di atas tanah untuk menjaga kerendahan hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Aku tidak makan sambil bersandar. Aku adalah seorang hamba, maka aku minum seperti minumnya hamba, dan makan pun seperti makannya seorang hamba. Janganlah seorang di antara kalian minum sambil berdiri." Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, tidak mencela makanan. Seperti apapun makanan yang didapat dan diperoleh, apabila kita tidak menyukainya, sebaiknya jangan mencela makanan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Jika ia suka dimakannya, jika tidak suka ditinggalkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, dianjurkan untuk makan bersama. Rasulullah jarang makan sendirian. Beliau selalu mengajak orang lain untuk makan bersamanya
Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya mengajak orang lain untuk makan, misalnya keluarganya. Makanan yang baik dalam Islam adalah makanan yang banyak orang memakannya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut. Rasulullah SAW tidak pernah makan sendirian. Hadis riwayat Anas R.A. Makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Makanan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, bersabar untuk mengambil makanan saat makan bersama. Jika makan bersama dengan orang lain atau banyak orang, maka Rasul menganjurkan untuk bersabar hingga orang tua atau pemimpin mengambil makanan terlebih dahulu, dan orang yang menyajikan makanan akan makan setelah orang lain makan. Rasulullah SAW bersabda, yang melayani minuman suatu kaum, hendaknya dialah yang terakhir orang yang minum. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kesembilan, tidak meniup makanan. Terkadang kita suka meniup makanan saat makanan masih panas. Hal ini sebenarnya harus dihindari karena Rasul melarang kita untuk meniup makanan tatkala masih panas. Hal ini juga telah dibuktikan oleh para ahli kesehatan bahwa meniup makanan tidaklah baik untuk kesehatan. Sebagaimana hadis berikut ini, Rasulullah SAW melarang orang untuk meniup-niup makanan atau minuman. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ke-10, makan dari tepian piring. Jika memakan makanan, maka makanlah dari sisi pinggiran atau tepi piring. Makan hingga ke tengahnya seperti yang senantiasa dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berkat itu turun di tengah-tengah makanan, maka makanlah dari tepi-tepinya dan jangan makan dari tengah-tengahnya. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmizi. Yang ke-11, mengunyah secara berlahan dan mengecilkan suapan. Rasulullah selalu menyantap makanan dengan mengecilkan suapannya dan mengunyahnya hingga berkali-kali. Selain itu, Rasul tidak menyuapkan makanan sebelum suapan yang sebelumnya selesai ditelan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kecilkan suapan dan baguskan mengunyahnya. Janganlah mengulurkan tangan pada suapan yang lain sebelum menelan suapan pertama. Yang ke-12, tidak menggunakan perkakas makan yang terbuat dari emas dan perak. Makan dengan perkakas emas dan perak adalah kebiasaan kaum kafir. Oleh karena itu, Rasul melarang umatnya untuk tidak menggunakan perkakas yang terbuat dari logam tersebut. Rasulullah SAW melarang kami minum dan makan dengan perkakas makan dan minum dari emas dan perak. Muttafaq alaih. Yang ke-13, minum dari gelas dan tidak minum sekali teguk. Selain makan dengan perlahan, Rasul pun menganjurkan untuk minum dengan benar, yakni tidak meminum air dalam gelas dengan sekali teguk dan juga tidak meminumnya langsung dari teko. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini, jangan minum sekaligus, ambillah jeda, ambil nafas 2-3 kali. Rasulullah jika minum bernafas sampai 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW melarang orang yang minum dengan membalik mulut kendi langsung ke mulutnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ke-14, menghabiskan makanan yang diambil. Rasulullah menganjurkan kita untuk makan secukupnya dan senantiasa menghabiskan makanan yang diambil untuk menghindari perilaku boros dan mubazir, serta untuk mendapatkan berkat dari makanan secara utuh. Rasulullah SAW bersabda, kamu tidak mengetahui di bagian yang manakah makananmu yang berkat. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-15, membaca hamdalah setelah selesai makan. Makanan yang kita dapatkan dan makan setiap hari adalah pemberian dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, setelah makan, Rasul senantiasa mengucapkan syukur dengan membaca hamdalah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini, Rasulullah SAW jika selesai makan dan mengangkat hidangannya membaca
Alhamdulillahi hamdan katsiron thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala mustaqnan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah, pujian yang sebaik-baiknya, yang baik dan berkat, tiada terbalas dan tidak dapat tidak. Tentu kami membutuhkan kepadanya, wahai Tuhan kami. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ke-16, tidak memberikan makanan yang tidak disukai pada orang lain. Rasul senang berbagi makanan dengan orang lain, tetapi beliau tidak pernah memberikan suatu makanan yang tidak disukai oleh dirinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini, janganlah kamu memberi makanan yang kamu sendiri tidak suka memakannya. Hadis riwayat Ahmad. Sekian video ini, subscribe untuk mendapatkan info tentang Islam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.